Oke, halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Runiati Wardaminika. Saya dari program studi agribisnis dengan NIM 2024006016. Oke. Di video ini saya akan memaparkan tentang skema perencanaan pertanian terpadu integrasi dari kebun kakao dan ternak kambing. Untuk tujuannya itu adalah agar meningkatkan efisiensi, terus meningkatkan pertanian berkelanjutan, dan tentunya untuk meningkatkan pendapatan petani. Oke, di slide ini ada konsep dasar pertanian terpadu dan tujuannya. Yang pertama, konsep dasar dari pertanian terpadu ini adalah menggabungkan dua sektor utama, yaitu tanaman kakao dan peternakan kambing, yang dimana dua komponen itu saling menguntungkan satu sama lain. Terus adapun tujuannya, nah yang pertama itu pastinya untuk meningkatkan efisiensi, yang dimana kita memanfaatkan limbah kakao sebagai pakan ternak kambing dan kotoran ternak kambing menjadi pupuk bagi pohon kakao atau tanaman kakao. Kedua, menciptakan sistem pertanian yang dimana kita nggak sepenuhnya bergantung kepada pupuk kimia, karena perlahan kita beralih menggunakan pupuk organik yang dimana lebih hemat ya daripada kita membeli pupuk kimia. Yang ketiga, tentunya meningkatkan pendapatan petani, karena mereka mempunyai dua komoditas, yang dimana yang pertama tadi kebun kakao dan yang kedua ternak kambing, yang dimana kedua komponen itu atau komoditas itu bisa dijual. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada komponen utama sistem terpadu. Yang pertama, kebun kakao tentunya sebagai tanaman utama. Yang kedua, ternak kambing sebagai komponen pelengkap ya. Yang ketiga itu pengolahan limbah dan pupuk organik seperti kompos dan vermikompos. Sehingga ketiga itu menjadi satu untuk saling melengkapi. Dari limbah kebun menjadi pakan, terus kotoran ternak menjadi pupuk. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada alur integrasi kakao kambing. Dari kebun kakao dihasilkan limbah seperti kulit buah, yang dimana itu bisa menjadi pakan kambing. Terus kambing menghasilkan kotoran yang kemudian diolah menjadi kompos. Lalu kompos kembali digunakan untuk menjadi pupuk organik untuk tanaman kakao, yang dimana setiap komponen itu tadi mempunyai peran masing-masing, sehingga tidak ada dari limbah baik dari kakao maupun dari kambing itu terbuang, namun mereka benar-benar dimanfaatkan untuk masing-masing tadi. Nah, di slide selanjutnya ini ada tata letak lahan secara sistematis, yang dimana kebun kakao berada di bagian utama lahan dan pohonnya ditanam berjarak dengan sesuai agar tidak terlalu berdempetan, tidak kejauhan, jadi kayak sedang gitulah. Sementara kandang kambing diletakkan di sudut lahan dekat dengan sumber air dan akses pangan agar memudahkan sistem pemeliharaannya. Oke, sekarang kita lanjut. Di saat ini sudah nampak ya, ada gambar dari skema perencanaan pertanian terpadu kakao kambing. Nah, di situ ada gambar kebun tanaman, yang dimana itu adalah tanaman kakao ya. Terus ada panah yang mengarah ke kompos, yang dimana artinya limbah dari tanaman pohon kakao tadi itu seperti kulit buahnya, daun yang gugur itu dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos guys. Kayak dia itu bisa diolah menjadi pupuk kompos. Nah, kemudian yang kedua
limbah tanaman dari kulit buah, daun kakao yang gugur ataupun yang masih di batang terus kemudian dicabut, itu dapat dimanfaatkan menjadi pakan ternak kambing. Nah, setelah kambing memakan itu dan mencerna itu, kemudian kan kami akan menghasilkan kotoran, yang dimana kotoran itu kemudian diolah menjadi pupuk organik. Setelah itu pupuk organik itu digunakan kembali untuk menyuburkan kebun kakao, sehingga terciptalah siklus pertanian yang efisien, yang dimana maksud tadi tuh kayak antara tanaman kakao dan ternak kambing itu saling memanfaatkan keduanya. Nah, kemudian kotoran kambing itu bisa diolah lebih lanjut menjadi pupuk cair atau pupuk apapun itu ya, yang dimana kita kemudian pupuk itu tuh bisa dijual sehingga menambah pendapatan atau pemasukan petani. Nah, kemudian dapat dilihat di bawah kiri skema ada lahan dan limbah, yang dimana mengurangi kebutuhan untuk biaya tetap, karena kita tidak perlu banyak membeli pupuk atau pakan ternak dari luar, yang dimana maksud tadi itu sama kan, kambing makan limbah dari tanaman kakao dan kemudian kotoran dari ternak kambing itu menjadi pupuk untuk tanaman kakao, yang dimana berarti semuanya dimanfaatkan. Jadi bukan cuman ramah lingkungan tetapi juga menguntungkan dan hemat ya. Oke, sekarang adalah slide tentang keunggulan utama dari sistem pertanian terpadu kakao kambing ya. Nah, untuk yang pertama itu ada efisiensi biaya pupuk, yang dimana kita tidak terlalu mengandalkan pupuk kimia yang harganya cukup mahal, karena kita sudah mempunyai kotoran dari ternak kambing yang dapat kita olah menjadi pupuk organik. Nah, kemudian pupuk organik itu bisa kita langsung gunakan untuk menyuburkan kebun tanaman kakao, yang dimana maksud dari efektivitas biaya pupuk ini kita mengurangi biaya pupuk, atau kita bisa lebih menghemat uang kita ya. Kita tidak perlu membeli pupuk kimia yang harganya cukup mahal, karena kita udah bisa sepenuhnya mengandalkan pupuk organik. Nah, yang kedua ini ada diversifikasi pendapatan, yang dimana petani itu nggak hanya mengandalkan hasil panen dari kakao, tetapi juga dapat mengandalkan dari sektor lain, yang dimana maksud itu hasil penjualan kambing yang cukup menguntungkan ya. Terus ada keunggulan ketiga itu meningkatkan produktivitas dari sisi tanaman kakao maupun ternak kambing, yang dimana nutrisi dari tanaman kakao itu tetap terjaga dan kambing juga lebih sehat karena mendapat pakan dari limbah segar kebun. Yang terakhir, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Maksudnya ini karena limbah itu udah dimanfaatkan kembali, tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang terbuang, jadi benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh tanaman kakao dan ternak kambing tadi. Sekarang slide dari hasil dan dampak ekonominya. Yang pertama itu ada pendapatan petani meningkat signifikan dibandingkan sistem monokul, dimana karena mereka mendapatkan hasil dari dua arah. Yang pertama itu ada hasil dari panen kakao. Nah, yang kedua itu dari ternak kambing yang dijual ataupun dimanfaatkan. Nah, ada lagi produktivitas kakao dan kambing naik berkat sinergi input dan output. Maksudnya ini pupuk organik dari kambing itu menyuburkan tanaman kakao, dan limbah dari tanaman kakao itu membuat kambing lebih sehat. Nah, jadi bisa dibilang ini saling menguntungkan dua arah. Tanaman membantu ternak, ternak membantu tanaman. Dan tidak hanya itu, karena limbah tadi itu dimanfaatkan kembali, jadi sistem ini juga mengurangi biaya produksi dan menjaga lingkungan. Jadi petani itu nggak cuma untung besar, tetapi juga dia dapat menjalankan usaha yang lebih hijau dan berkelanjutan. Jadi bisa dikatakan usahanya sangat ramah lingkungan. Oke, sekarang kita melihat tabel perbandingan biaya produksi usaha kakao non terpadu dan terpadu. Kalau dilihat, memang benar biaya awal produksi pada sistem terpadu lebih tinggi. Hal ini wajar karena sistem terpadu
ada penambahan komponen peternakan seperti biaya pakan awal, kandang kambing, dan perawatan. Namun, meski biaya lebih besar, bukan berarti rugi. Justru sebaiknya, karena dalam sistem terpadu, hasil dan pendapatan yang diperoleh jauh lebih besar juga. Jadi, biaya yang lebih tinggi ini sebenarnya adalah investasi. Selain itu, sebagian besar biaya ini bersifat awal atau tetap. Misalnya, untuk pembangunan kandang. Tapi, setelah sistem berjalan, biaya tambahan ini akan tertutup oleh keuntungan dari hasil panen kakao dan penjualan kambing. Intinya, walaupun biaya meningkat, imbal hasil atau return-nya juga naik secara signifikan. Sebagai sistem ini lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, setelah kita melihat slide perbandingan biaya produksi usaha tani kakao yang terpadu dan terpadu, sekarang kita melihat perbandingan pendapatan petani sebelum dan sesudah. Nah, pendapatan non terpadunya itu Rp3.337.076 dan pendapatan terpadunya Rp5.379.981. Nah, pendapatan naik limbah termanfaatkan setelah penerapan sistem terpadu kakao kambing. Pendapatan petani naik Rp2.442.905 per hektar. Jadi, setelah menerapkan sistem pertanian terpadu kakao dan kambing, ini membuktikan bahwa walaupun biaya produksi sedikit lebih tinggi, keuntungan yang diperoleh juga jauh lebih besar. Selain itu, sistem ini juga berhasil memanfaatkan limbah secara maksimal. Limbah kebun kakao yang tadinya dibuang, sekarang bisa dijadikan pakan untuk kambing. Begitu juga kotoran kambing yang dulu mungkinnya dianggap kotoran biasa, kini diolah menjadi pupuk organik yang digunakan untuk tanaman kakao di kebun sendiri atau bahkan bisa dijual, sehingga mendapatkan pemasukan tambahan untuk petaninya. Dengan kata lain, sistem ini bukan cuma soal menggabungkan dua usaha, tapi bagaimana kita bisa mengubah limbah menjadi penghasilan dan menjadikan lahan pertanian jauh lebih produktif dan efisien. Sistem ini juga ramah lingkungan karena minim limbah dan tidak hanya mengandalkan pupuk kimia secara berlebihan. Oke, slide terakhir adalah penutup. Sistem pertanian terpadu kakao kambing adalah solusi berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi usaha tani, karena sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi dan memanfaatkan limbah untuk pakan dan pupuk. Kemudian, menambah pendapatan karena ada dua sumber penghasilan dari panen kakao tadi dan dari hasil penjualan kambing. Dan pastinya tetap menjaga kelestarian lingkungan karena tidak ada limbah yang terbuang sia-sia dan masing-masing dari limbah itu benar-benar dimanfaatkan, digunakan sebaik-baiknya, baik untuk kambing dan juga untuk tanaman kakao. Dan jika ketiga aspek ini dijalankan dengan konsisten, maka sistem ini bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga menjadi model pertanian yang ramah lingkungan untuk di masa yang akan datang. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Bye-bye.